Salam petani walet sukses Indonesia. Setelah video yang kedua dipublikasikan, yaitu tentang lokasi rumah walet, selanjutnya saya akan membahas tentang bangunan rumah walet. Kalau misalkan teman-teman punya tips lain yang lebih bagus, bisa berikan di kolom komentar. Kita di sini saling share dan saling berbagi pengalaman masing-masing. Oke, saya akan membahas yang pertama, tips membangun rumah walet yang tepat. Yang pertama, hindari penggunaan kayu yang masih basah atau bau. Bagi petani walet yang menggunakan bangunan yang terbuat dari kayu seperti lempung atau bahasa Indonesia saya nggak tahu, saya nggak terlalu cari buku bahasa Indonesia. So, kayu ringan itu seperti lempung dan kayu lainnya yang digunakan untuk sirip. Hindari kayu yang masih bau atau basah, karena itu sangat berpengaruh sekali seperti dalam produksi sarang waletnya. Misalnya kalau basah, sarang waletnya itu bakalan bisa kemerah-merahan, tidak bersih atau tidak jadi putih sarangnya. Itulah kenapa, dan walet juga akan, walaupun sekecil apapun bau dari kayu tersebut, walet itu sangat sensitif sekali terhadap bau. Jadi yang pertama itu hindari penggunaan kayu yang masih basah atau bau bagi petani walet yang menggunakan bangunan terbuat dari kayu. Yang kedua, jangan buat lorong yang zigzag. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri juga. Ada keluarga yang bikin rumah waletnya itu lorongnya itu tidak langsung dari atas, itu tidak langsung ke bawah ke setiap lantai, tapi dia zigzag. Misalnya di sini lorongnya satu, terus di sini ada lagi untuk ke lantai bawah, di lorong ke bawah, terus sini lagi sini. Itu buat rumah waletnya itu jadi bingung. Jadi mereka itu bisa terkurung, kunci dalam situ. Mereka nggak tahu jalan keluar. Mungkin mereka bisa masuk, tapi mereka tidak tahu jalan untuk balik keluar. Itu kenapa kita menghindari. Dan berdasarkan pengalaman juga, banyak yang sarang waletnya itu meninggal di dalam rumah walet. Sangat menyedihkan. Yang ketiga, buatlah bak yang terbuat dari kayu atau semen di lantai dasar. Jadi buat teman-teman yang mau bikin rumah walet atau bangun rumah walet dalam bangunan, ingat untuk bangun kayu atau semen di lantai paling bawah. Soalnya ini sudah saya jelaskan di video yang kedua, yaitu supaya menghindari pencurian-pencurian yang membuat mereka itu mudah untuk mengambil atau mencuri. Jadi kalau kita buat kayu atau semen di lantai dasar, kemungkinan mereka tidak bisa menggali lewat tanah, kan? Karena ada semen ataupun kayu. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya buat bak, bisa juga teman-teman kan langsung buat bak yang terbuat dari semen di lantai paling bawah. Itu berpotensi membuat dingin walet, membuat bangunan jadi lebih dingin. Itu tips yang ketiga, menghindari pencurian dan supaya udara di dalam bangunan walet dingin. Terus yang keempat, gunakan asbes kalau bisa. Gunakan asbes kalau bisa. Kalau bisa gunakan atap terbuat atap dari asbes kalau bisa. Tapi di kampung saya, punya orang tua saya juga nggak ada satu walet yang pakai asbes, dan 3 lainnya itu cuma pakai seng. Jadi nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Tapi kalau bisa pakai asbes. Intinya memberikan kenyamanan burung walet. Terusnya 5, buat ventilasi udara masuk menggunakan perayat. Nah, ini juga berpengaruh dalam dinginnya suhu ruangan. Jadi kalau misalnya ada ventilasi udara yang masuk, udara yang masuk, kemungkinan udara tersebut akan membuat dingin suhu udara yang di dalam bangunan. Jadi di kampung juga pakai semua walet yang 4 bangunan itu semuanya pakai paralon L. Tapi jangan lupa ujungnya yang keluar itu ditutupi pakai kayak kawat nyamuk, supaya tidak ada binatang-binatang atau serangga-serangga yang masuk ke dalam rumah walet seperti tikus, ular, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu dia 5 tips yang saya tahu tentang bangunan rumah walet. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga petani walet Indonesia sukses selalu.
Salam dari Walet Sukses Indonesia. Bye.